Istimewa orang yang mau ngaji hadis. Salah satu sandaran, salah satu pedoman yang menyebabkan selamat dunia akhirat adalah hadis. Baginda Nabi menyampaikan, taroktu lakum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada kitaballahi wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan dua perkara untukmu. Kalau kamu berpegangan, maksudnya pegangan itu sandaran, aturan hidup kita memakai dua perkara ini. Urusan ibadah, ekonomi, keluarga, hak waris, pernikahan, apa segala macam, pakai ini, dua hal ini. Lan tadhillu abada, nggak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara itu? Yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Hadis itu maqalah Nabi. Ya, kalau panjangnya Al-Hadisu huwa ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn qabla al-bi'sati wa ba'daha. Hadis itu apapun ucapan Nabi, apapun pekerjaan Nabi, apapun penetapan atau legitimasi Nabi sebelum diutus atau setelah diutus, itu namanya hadis. Istimewanya apa? Kemarin saya sampaikan supaya kita semangat ngaji hadis. Pertama di sini hadis Nabi, man hafadha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asahullahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Umatku yang mau menjaga 40 hadis minimal, menjaga, menghafal, mengamalkan, melakukan, menghayati, komplit. Hafadhah itu komplit dalam urusan agama ini, hadis ini. Maka Allah nanti akan membangkitkan orang tersebut di hari kiamat, dikumpulkan dengan orang-orang ahli fikih, dengan orang-orang alim ulama. Dan minimal kita cara menjaganya dengan taklim setiap malam Rabu. Selanjutnya ada lagi kelanjutan itu, ba'asahullahu faqihan alima. Nanti membangkitkan orang itu dari kiamat jadi orang faqih, orang yang sangat pinter. Mungkin kayak kita nanti bisa seperti Mbah Maimun Zubair, atau seperti Kiai Haji Hazim Musadi, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, cerdas. Padahal cuma ngaji tiap seminggu sekali, tapi serius. Ada lagi wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Nanti kalau orang yang mau ngaji hadis begini, aku, kata Nabi, akan menolongnya, mensyafaatinya. Jadi kita akan mendapat syafaat nanti kalau mau ngaji hadis Nabi. Makanya Kang Taufik tanya terus, gimana Ustadz, kapan ngaji hadis lagi? Ini kayaknya Kang Taufik pengen banget ketemu Nabi kayaknya. Padahal kalau orang yang pengen cepat ketemu Nabi itu ya orang baik memang. Jadi nanti orang yang rindu Nabi salah satunya senang ngaji hadisnya. Karena ini hadis itu surat cinta dari Nabi, Pak. Surat cinta. Wa syahidan, dan nanti Nabi akan jadi saksi. Iya ya Allah, bahwasanya ini nih RT tiap malam Rebu ngaji. Ngaji apa? Ngaji hadisku ya Allah. Ini ya Allah, semua yang ngaji tiap malam Rebu aku menjadi saksi. Mereka cinta sama aku karena ngaji hadisku. Itulah. Jadi kita Nabi menjadi saksi nanti untuk kita. Ada lagi qila lahu dukhul fi ayyi abwabil jannati syi'ta. Ada lagi nanti hadis menyatakan orang yang mau ngaji hadis suruh masuk pintu surga, milih pintu yang mana. Oh, jadi nanti Pak Dawud nanti sampean suruh masuk surga, silakan Pak, milih yang mana Pak. Semua pintu surga nunggu sampean karena mau ngaji hadis.
Ada lagi kutiba fi zumratil ulama wa husra fi zumratis syuhada. Orang yang mau ngaji hadis Pak ditulis jadi kelompoknya alim ulama. Masya Allah. Padahal ngaji cuman seminggu sekali. Itu pun kadang prek. Ya, ngaji hadis bulan sekali. Itu ditulis golongan alim ulama. Masya Allah. Wa husira fi zumratis syuhada, dan dikumpulkan dalam golongan orang-orang yang mati syahid. Pokoknya orang yang mau ngaji hadis itu sangat istimewa, maka senenglah ngaji ilmu hadis. Menyampaikan saja, mengimani dan meyakini Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan kita yang mau ngaji hadis nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul arba'in nawawiyah, hadis arba'in nawawi yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyabi syadidu sawadi sya'ri la yura alaihi asaru safari wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tutiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqata fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala. Tidak ada wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Nah, itu tulisannya ada yang ngetiknya tambah hamzah itu. Qala sadaqata qala fakhbirni 'anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak qala fakhbirni 'anis sa'ah qala mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il qala fakhbirni 'an amaratiha qala an talidal amatu rabbataha wa antaral huffatal uratal 'alata ri'asya'i yatatawaluna fil bunyani thumma talaqa falabistu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Wis Pak, karena memang supaya dapat barokah, dulu Nabi pernah mengucapkan kata-kata ini, kalimatnya bahasa Arab seperti ini. Minimal saya ini mulutnya pernah ngikutin apa yang pernah diucapkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak walaupun nggak baca, minimal pernah mendengarkan kalimat yang pernah dibaca oleh Nabi yang hari ini diwakilkan oleh saya. Betapa indahnya kalimat Nabi. Ada filosofi begini Kang, orang yang sudah haji itu kalau bohong itu nggak boleh. Orang yang sudah umroh kalau bohong itu nggak boleh. Maksudnya nggak boleh itu ya semua orang nggak boleh. Yang pernah mencium Hajar Aswad, nggak semua orang yang ke Mekah bisa mencium Hajar Aswad, nggak semua. Teman saya umroh waktu itu ada beberapa yang nggak mampu. Orang haji apalagi berat, ribuan jutaan manusia. Saya bisa waktu itu. Alhamdulillah atas izin Allah, dengan perjuangan yang luar biasa mampu saya itu. Tapi ya 3 kali hampir gagal, yang ketiga gol. Mulut ini ditempelkan di Hajar Aswad. Jadi ketika di Hajar Aswad itu langsung bleng gitu kan, Masya Allah, dicium tempel. Yakinkan bibir kita menempel dengan bibirnya baginda Nabi Muhammad SAW ketika dulu Nabi mengkecup Hajar Aswad. Bibir seseorang yang pernah menempel dengan bibir Nabi, bibir mulia, nggak pernah bohong, harusnya jangan bohong.
Ada lagi yang sangat ekstrim, Kang Topik. Orang di Mekah itu sama sekali nggak mau pakai sandal. Kepengen kakinya itu napak tilas dengan pasir-pasir yang pernah diinjek oleh Nabi, supaya pernah nempel. Saking rindunya dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW, nggak mau pakai sandal. Padahal secara akal nggak mungkin. Lawang Mekahnya sudah marmer semua. Dulu kan masih pasir, sekarang marmer. Jadi kaki Nabi nggak pernah nginjek marmer itu. Tapi ada yang nggak mau. Siapa tahu ada satu debu yang pernah diinjek oleh kaki Nabi yang mulia, maka kaki orang itu pengen injek ketemu dengan debu yang diinjek oleh baginda Nabi Muhammad. Subhanallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Wah, hadis kalau udah dari sahabat Umar itu keren. Yakin sahih semono wae. Kalau hadis arba'in ini jelas sahihnya, Mbak. 40 ini sahih semua. Sahabat Umar itu mantan preman ya, Pak. Preman kelas kakap, Pak, enggak nanggung-nanggung, Pak. Masuk surga. Dijamin masuk surganya. Anaknya lo hidup dipendem, Pak. Bapak itu preman tapi kan belum bisa melebihi sahabat Umar. Oh, anak kok dikubur hidup-hidup loh. Sahabat Umar itu gara-gara apa? Malu, Pak, punya anak cewek. Dulu orang Mekah kalau punya anak cewek dihina, ya cemen, anak cewek kagak bisa ngapa-ngapain. Sahabat Umar malu, Pak, punya anak cewek dipendem, Pak. Maka sahabat Umar sering nangis itu gara-gara inget itu, ya Allah, inget anaknya. Karena istrinya yang nutup-nutupin sampai usia belasan tahun baru ketahuan kalau anaknya cewek, gara-gara anaknya diajak latihan naik kuda, belajar manah, kepingin pipis. Pak, pipis. Giliran pipis, ya anak perempuan kan ngedeprok teh. Kalau RT kan kalau pipis di gang kan digelobat-gelabet begitu kan. Ini anak cewek. Kaget sahabat Umar, loh, lah kue wadon tondo gitu lah. Kamu perempuan, malu kalau dibawa pulang dipendem di padang pasir, Pak. Sahabat Umar, berapa puluh ratus lah orang Islam yang terbunuh di tangannya ketika masih jadi musuh Islam. Tapi ketika masuk Islam, totalitas Islamnya, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah. Masuk Islamnya total. Saking totalnya jadi khalifah, jadi sahabat nomor wahid di antara setelah sahabat Abu Bakar. Sahabat Umar begini, Pak. Ketika kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang dengan memakai pakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak terlihat masuknya. Tiba-tiba ada di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menempelkan lututnya ke lutut Nabi, meletakkan kedua tangannya ke paha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki itu berkata, filosofinya begini, Pak. Ini lagi ngaji begini. Maaf, mama Nabi lagi duduk di sini. Kanjeng Nabi. Sebelahnya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua sahabat-sahabat pilihan pada ngaji. Tiba-tiba ada laki-laki udah di sini di depan saya, mamanya Nabinya di sini. Pas di sini. Sahabat Umar nggak ngerti masuknya, nggak ngerti jalannya. Wes tiba-tiba ada laki-laki pakai jubah putih, rambutnya hitam, dengkulnya dipepetkan dengan dengkul Nabi. Jadi ini nggak ada bangku lah, langsung dipepetkan, tangannya ditempelkan di paha Nabi. Jalannya lo nggak kelihatan, ujuk-ujuk ini di sini. Apa kata laki-laki itu? Sahabat Umar memperhatikan. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Jadi tanya Muhammad, ajarin aku Islam. Islam itu apa sih?
Nabi Muhammad SAW menjawab, Islam adalah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, haji ke Baitullah jika mampu. Dalam kurung, laki-laki itu berkata, kamu benar Muhammad, maka kami heran. Ia tanya dan ia juga membenarkannya. Jadi mamanya sahabat Umar itu sebelah kanan sini. Ini laki-laki tanya, Muhammad, Islam itu apa? Tolong dong ajarin aku. Oh, Islam itu kamu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang sudah membaca 2 kalimat syahadat itu Islam. Yang tadinya non muslim jadinya mu'alaf. Islam jadi syahadat. Yang kedua Islam ya sholat. Jadi kamu kudu sholat. Ini bapak udah pada paham lah. Lah kalau Islam nggak sholat bagaimana? Yo Islam tapi kurang sempurna. Islam itu ya zakat, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Islam itu ya puasa kalau bulan Ramadan. Islam itu haji ke Baitullah. Udah dijelasin Pak. Laki-laki ngomong, top Muhammad, kamu betul. Ya Sayyidina Umar heran Pak. Tanya malah benerin. Ini kan kalau bahasa kita ngetes ini kayaknya. Ini kan gitu ya. Ngetes. Jadi ini yang tanya lucu Pak. Udah tanya malah mantep, betul kamu. Berarti kan yang tanya lebih tahu ini. Coba Ustadz, umpamanya ada yang tanya, udah saya jelaskan, yang tanya ngomong, Pak Ustadz bener semua. Berarti kan dia lebih pinter ngetes saya. Ini kerjaannya Gunawan, ini ngetes saya. Nah itu cerita hadisnya. Jadi Islam itu begitu. Kemudian setelah disampaikan kamu benar Muhammad, ini laki-lakinya ngomong lagi, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Kemudian kalau yang namanya iman apa Muhammad? Nabi Muhammad SAW menjawab, kamu iman kepada Allah.